pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Federasi Guru Indonesia FSGI menyarankan 4 siap bagi sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran 2021-2022 mendatang. Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan bukan sekedar protokol kesehatan dan administrasi yang menjamin keberlangsungan PTM, namun juga kesiapan psikis bagi warga sekolah itu sendiri, baik dari tenaga pendidik hingga orang tua di rumah. Berikut laporan Rini Airani. Kalau Ibu tadi sempat mengatakan bahwa ada sosialisasi, itu yang disampaikan di sekolah itu sebatas protokol kesehatannya. Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas harus dibarengi dengan kesiapan yang matang dari pihak sekolah maupun pemerintah daerah setempat. Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo dalam diskusi publik secara virtual dengan tajuk kelayakan PTM terbatas di tahun ajaran 2021-2022 Senin siang menyarankan 4 siap bagi sekolah yang akan melaksanakan PTM terbatas. Menurut Heru, bukan sekedar protokol kesehatan dan administrasi yang menjamin keberlangsungan PTM, namun juga kesiapan psikis bagi warga sekolah itu sendiri, baik dari tenaga pendidik hingga orang tua di rumah. Pasalnya, lanjut Heru, hingga kini sekolah yang sudah memenuhi syarat administrasi dan protokol kesehatan yang telah menyelenggarakan PTM masih saja menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Supaya sekolah tidak menjadi kluster penyebaran, maka dalam kesempatan ini kami FSGI Federasi Serikat Guru menyampaikan kepada sekolah, tentunya di sini kepada guru yang poinnya sasaran utamanya adalah kepada kepala sekolah. Nah, tentunya untuk lindungi sekolah dengan 4 siap. Yang pertama adalah siap anak, yang kedua adalah siap keluarga, yang ketiga adalah siap satuan pendidikan atau siap sekolah. Yang keempat adalah siap infrastruktur sarana prasarana, di dalamnya ada anggaran. Sementara itu, kekhawatiran menyambut PTM terbatas masih menyeruak di kalangan orang tua. Juru bicara Forum Orang Tua Murid Dewi Julia kepada Pro 3 RRI mengatakan seharusnya pemerintah baik pusat dan daerah dapat lebih terakselerasi dalam kesiapan jelang PTM terbatas. Tak hanya itu, lanjut Dewi, sosialisasi juga harus dimasifkan dalam kesiapan serta daftar isian yang harus disiapkan sekolah, terlebih dalam penerapan protokol kesehatan. Saran kami perlu sosialisasi yang lebih intens lagi, dan kalau perlu mungkin seperti ada simulasi gitu loh Mbak. Dicoba dulu gitu loh, dicoba beberapa, dihadirkan, nanti seperti apa kondisinya, biar sekolah juga ada bayangan. Apalagi untuk anak-anak yang SD dan SMP ya Mbak, mungkin yang di SMA mungkin udah mulai bisa diarahkan, tapi untuk yang anak-anak SD dan SMP ini mungkin perlu terus-menerus orang tua murid juga disosialisasikan lagi Mbak, karena kadang kalau sosialisasinya hanya 1-2 kali, nggak semua orang tua murid itu hadir pada saat Zoom. Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan, meskipun banyak kekhawatiran yang muncul dari guru dan orang tua, PTM terbatas harus segera dilaksanakan untuk menghindari berbagai resiko dan dampak jangka panjang. Kami sebenarnya telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau, serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu ibu dan bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti menyebut sebanyak 79,54% sekolah siap melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Namun, masih ada 20,46% masih belum siap melaksanakan PTM. Diketahui presentasi tersebut didapat berdasarkan hasil pengawasan persiapan PTM yang dilakukan KPAI di 42 sekolah di 12 kabupaten kota di 7 provinsi di Indonesia yang menjadi sekolah percontohan masa uji coba PTM.